Kenalkan, nama saya Siti Salza Nurfaliza dengan NIM 604031421012 dari semester 7 kelas A STKIP Bina Mutiara Sukabumi. Di sini saya akan mereview artikel jurnal terkait kondisi fisik di mana saya mengambil judul latihan fisik untuk kekuatan dan daya tahan olahraga voli dari Edi Dharma Putra Duhe pada tahun 2020. Yang pertama di sini ada penelitian. Judul penelitian ini bertujuan untuk memberikan program pengaruh terhadap peningkatan komponen fisik dominan dalam olahraga bola voli. Komponen fisik dominan yang dimaksud terdiri dari kekuatan otot lengan, kekuatan otot perut, kekuatan otot tungkai, daya tahan jantung paru, dan daya tahan ledak otot. Lalu di sini ada metodologi penelitiannya, di mana penelitian ini eh, menggunakan penelitian eksperimen dengan menggunakan desain penelitian one group pretest post-test design. Nah, berdasarkan desain ini maka diadakan tes awal yaitu pretest, lalu selanjutnya diberikan perlakuan atau eh, treatment berupa program latihan yang mencakup latihan kekuatan dan latihan daya tahan. Setelah pemberian treatment, selanjutnya diadakan tes akhir atau post test. Nah, lalu di sini ada eh, populasi dan sampel penelitian di mana sampel dalam penelitian ini adalah seluruh pemain bola voli putra POK UNG yang berjumlah 15 orang. Nah, yang merupakan seluruh populasi atau total sampling. Lalu selanjutnya ada program latihan di mana jenis latihan yang digunakan ini yaitu latihan kekuatan dan daya tahan. Duh. Nah, yang kedua durasi dan frekuensi latihannya yaitu treatment dalam penelitian ini dilakukan selama 24 kali pertemuan. Lalu protokol latihannya dalam latihan. Di sini ada beberapa latihan tapi samanya. Yang pertama, pengaruh program latihan fisik terhadap peningkatan komponen fisik kekuatan otot lengan. Nah, materi program latihan yang diterapkan adalah weight training dengan bentuk latihan dumbbell, press, dan reserve curl. Lalu metode circuit training, sistem superset, dan sistem piramid. Nah, sebelum program ini dilaksanakan, maka langkah awal adalah menentukan kemampuan angkatan maksimal dengan cara menentukan 1 RM atau repetisi maksimal. Dari setiap sampel penelitian, data yang diperoleh menjadi acuan dalam pelaksanaan weight training. Nah, dalam latihan ini menggunakan metode circuit training, beban latihan berupa intensitas latihan besar sebesar 85% dari 1 RM atau repetisi maksimal. Nah, peningkatan beban dilakukan pada volume latihan, yakni set mulai dari 3 sampai 5 set dengan pengulangan sebanyak 8 sampai 12 repetisi. Pada sistem superset, melaksanaan dan penggunaan beban tidak berbeda dengan metode circuit training. Namun pada superset, setiap satu set digunakan dengan satu gerakan pada otot agonis dan kemudian diikuti dengan otot antagonis. Seperti contoh, setelah melakukan squat, kemudian diikuti dengan leg extension. Pada latihan menggunakan metode piramid yakni ditetapkan dengan 3 sampai 5 set dan pada setiap set dimulai dari intensitas 60% sampai pada 95% dari 1 RM dengan catatan makin berat beban yang diangkat, maka makin sedikit repetisinya atau pengulangan geraknya. Nah, di sini juga ada beberapa pengaruh program latihan fisik terhadap peningkatan komponen fisik kekuatan otot perut. Kurang lebih sama cara beberapa hitungannya, tapi menggunakan latihan yang berbeda. Nah, di sini menggunakan latihan sit up karena untuk latihan otot perut. Lalu latihan fisik terhadap kekuatan otot tungkai sama juga, namun di sini menggunakan latihan
weight training. Dan terakhir lanjut ke program latihan fisik untuk daya tahan jantung dan paru. Nah, di sini materi program latihan yang diterapkan adalah long slow distance atau LSD dan latihan interval. Nah, metode latihan long slow distance atau LSD ini dengan waktu 30 menit sampai dengan 60 menit yang dilakukan dengan intensitas rendah. Sedangkan latihan interval dengan jarak 100 meter intensitas maksimal 5 set dengan 3 repetisi istirahat 1:20 sampai di sini ada jarak 1500 meter 75% sampai maksimal satu set dengan repetisi istirahat 1:1 dengan masing-masing dengan berbeda ya pastinya. Nah, lalu dampak peningkatan kemampuan jantung dan paru tidak lepas dari pemberian program latihan, penempatan beban latihan, intensitas latihan yang diterapkan pada metode latihan. Nah, lalu di sini adaptasi fisiologis lainnya sebagai akibat dari latihan daya tahan adalah meningkatnya VO2 max. Hal ini terjadi karena adanya peningkatan sistem fungsi organ tubuh seperti pada sistem jantung dan paru, cardio output atau hasil produksi jantung, meningkatnya stroke, volume jantung dan toleransi terhadap meningkatnya asam laktat sehingga tidak mudah terjadi kelelahan. Lalu di sini ada teori yang digunakan dalam program latihan itu yaitu dari sang pembuat artikel tersebut yaitu Edi Dharma Putra Duhe. Nah, terakhir pengukuran dan evaluasinya yaitu yang pertama ada apa variabel variabel yang diukurnya yaitu melatih kekuatan otot dan daya tahan. Lalu alat ukur yang digunakannya tes beban maksimal 1 RM dan tes VO2 max. Terima kasih, sekian pemaparan review artikel jurnal dari saya. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.